Yang namanya masa lalu pasti sudah berlalu, ya kan? Tapi ada satu hal dalam latar belakang dalam masa lalu yang tidak bisa lepas dari kehidupan setiap orang, teman-teman, yaitu keluarga. Jika teman-teman memiliki masa lalu dalam keluarga, dalam latar belakang saudara-saudara semua, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di luar, itu tidak bakal bisa lepas dari kehidupan kita. Mau kita mengatakan, oh seandainya saya lahir dari keluarga orang kaya, mau seandainya saya lahir dari anak pejabat, seandainya saya anaknya Anies Baswedan, begitu ya, itu tidak bisa kita ubah, teman-teman. Bagaimanapun caranya, seburuk apapun latar belakang kita, seburuk apapun masa lalu kita, atau sekaya apapun, sebaik apapun masa lalu kita tidak bisa mengatakan seandainya saya lahir dari sini. Minta permintaan kepada Tuhan, oh Tuhan, seandainya saya bisa mengulang waktu kembali, saya ingin lahir dari keluarga Jokowi, begitu ya. Itu tidak bakalan bisa, teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah menerima setiap kekurangan, menerima setiap kelebihan dari keluarga kita. Amin ya, teman-teman ya. Ya, ini berkaitan dengan tema renungan saya pada hari ini. Kenapa saya tertarik membawakan tema ini? Karena dulu sebelum saya masuk di sekolah teologi, saya ada kerinduan ingin melayani orang-orang yang latar belakangnya dalam tanda kutip rusak, bukan hanya broken home atau bawaan memang dari diri sendiri dia rusak, gitu ya. Saya ingin sekali mendekati orang-orang seperti ini. Jadi saya sangat rindu. Kalau selama ini saya lihat renungan-renungan teman-teman ya, banyak yang teguran, pengajaran, doktrin, begitu ya. Tapi pada kesempatan pada pagi hari ini sangat memotivasi kita semua. Ya, terlebih saya sendiri, saya sangat termotivasi, teman-teman. Oke, langsung saja, mengingat waktu sangat singkat sekali. Kita akan sama-sama belajar. Mari kita buka Alkitab kita, teman-teman ya. Dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, teman-teman. Hakim-Hakim ayat yang pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 11. Ini satu perikop. Ini sebenarnya ada dua perikop, teman-teman, tapi mengingat waktu kita bahas satu perikop saja ya. Ini singkat juga sih. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop, Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya setelah besar. Anak-anak istrinya ini maka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka.
Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin teman-teman ya. Ini teman-teman sangat menarik kisah Yefta ini ya, walaupun jarang kita ekspos. Kalau kita baca kisahnya ini ada sedihnya begitu, ada rasa terharunya begitu ya, tapi ada rasa bangganya juga. Nah, itu teman-teman, jadi sangat menarik sekali. Nah, tadi saya katakan di pendahuluan saya itu, keluarga kita tidak bisa ubah teman-temannya. Jangan gantikan keluargamu, jangan gantikan kakak iparmu, jangan gantikan apalagi kakak kandungmu. Itu nggak bisa teman-teman. Terima keluarga kita apa adanya. Nah, banyak pelajaran yang kita dapat dari sini. Seperti tema saya pada pagi hari ini adalah penolakan bukan jadi hambatan. Kalau kita udah berpikir penolakan bukan jadi hambatan, ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, jika kita ikuti kisahnya Yefta ini teman-temannya, apa sih yang tadi di benak kita itu? Apa yang muncul di benak kita? Mungkin ada teman-teman yang mengalami seperti ini, atau mungkin ada yang lebih parah, atau mungkin ya keluarganya baik-baik saja begitu. Tapi di sini dikatakan teman-teman, kita akan belajar, kita coba baca ayat 1 ya. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini yang pertama dikatakan tentang Gilead. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Nah, di sini teman-teman, di kisah Yefta ini sangat menyedihkan. Dia diusir oleh saudaranya, saudara tirinya begitu ya, karena dia lahir dari perempuan sundal. Kalau arti zaman sekarang itu seperti anak haram gitu ya. Memang anak haram begitu. Dia lahir dari perempuan yang bukan istri bapaknya begitu ya. Nah, dia lahir dari keluarga dari ibu seperti itu. Nama ibunya tidak dijelaskan dalam Alkitab. Nah, dia dijelaskan gagah perkasa. Di ayat kedua dikatakan, dan Yefta ini lari dan berdiam ke tanah Tob dan berkumpul bersama kumpulan-kumpulan perampok. Kalau sudah berkumpul dengan perampok, kemungkinan besar dia ikut merampok teman-teman. Iya. Tapi dia yang pertama ini menarik. Dia orang yang gagah perkasa, tapi kok dia bisa lari dari keluarganya? Saat dikatakan kamu tidak memiliki milik pusaka di dalam keluarga kami, dia orang yang gagah perkasa, dia bisa lari begitu ya. Tapi begini teman-teman, bukan hanya keluarganya yang mengusir dia. Yefta mengatakan tadi waktu para tua-tua Gilead menjemput dia kembali untuk melawan Bani Amon, Yefta mengatakan, bukankah kamu yang mengusir saya dari keluarga saya? Jadi bukan hanya keluarganya yang menolak dia, bahkan satu sukunya pun, bahkan satu desanya, bahkan tetangganya pun tidak menyukai dia teman-teman. Saya bayangkan itu hancurnya hati Yefta begitu ya. Saya bayangkan itu, pahlawan yang gagah perkasa bisa menangis. Saya yakin dia menangis. Oh, apa dia nggak bisa melawan saudara-saudaranya? Apa dia nggak bisa singkirkan ibu tirinya itu? Sangat bisa sekali teman-teman. Tapi Yefta tidak mengambil keputusan yang salah. Walaupun di perikop yang selanjutnya ada kesalahan-kesalahan Yefta, tapi kita tidak sampai di situ teman-teman ya. Ya itu sangat menarik teman-teman. Dia bisa lari dari hadapan keluarganya itu. Dia merasa tertolak, dia merasa tidak layak. Kalau yang namanya seorang pahlawan yang gagah perkasa, dia adalah orang terpandang. Kenapa dia tidak mengatakan kepada orang-orangnya begitu ya, saya ini adalah pemimpin kamu begitu ya, bapakku adalah orang besar di daerah ini. Ayahnya Yefta adalah Gilead ya, dan dia berasal dari Gilead. Kalau nama orang dijadikan nama suatu daerah, berarti orang itu adalah orang besar gitu, orang yang terpandang. Jadi bisa saja Yefta melawan, tapi Yefta tidak melakukan hal itu teman-teman. Namun di ayat yang ke-9, coba kita baca teman-temannya. Ini menarik, waktu para tua-tua Gilead menjemput Yefta untuk menjadikan Yefta ini sebagai pemimpin mereka, sebagai kepala mereka untuk melawan Bani Amon.
Yefta mengatakan jika ia kembali mengikuti tawaran para tua-tua Gilead, dan Tuhan, ada kata yang ditambahin Yefta teman-teman, dan Tuhan menyerahkan Bani Amon ke tangan saya, apakah saya menjadi kepala atas kalian gitu ya? Apakah saya jadi pemimpin orang-orang Gilead begitu? Yang menariknya di sini ada kalimat dan Tuhan menyerahkan Bani Amon ke tangan saya. Ini apa yang masuk dalam pikiran kita teman-teman, yang kita pikirkan? Percaya, yakin dulu teman-teman, belum berperang, baru tawaran. Mungkin dikatakan, Daniel mau nggak membantu saya melawan orang Kalibakor begitu ya? Jadi kalau saya lawan orang Kalibakor, Tuhan menyerahkan orang Kalibakor kepada saya, apa yang akan saya dapat? Kira-kira begitu. Tapi yang paling menarik itu, yaitu teman-teman, dia percaya dulu bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Saya rasa ini pergumulannya Yefta bukan pergumulan seperti kita ini. Pergumulan nanti, aduh pergi pelayanan lagi, pulang pelayanan, masuk kuliah lagi. Bukan seperti itu teman-teman. Dia melawan secara fisik, dan bukan hanya secara fisik dia berperang. Pasti hatinya berperang juga. Bagaimana nanti caranya? Bahkan saking takutnya dia, saking inginnya dia melawan Bani Amon, di perikop selanjutnya dikatakan, nasarnya Yefta, dia bernasar dan mengorbankan anak perempuan satu-satunya teman-teman. Nah itu saking takutnya dia begitu ya, takut dia kalah melawan Bani Amon. Tapi yang sangat menarik itu, dia percaya dulu, bagaimana kalau Tuhan menyerahkan mereka kepada saya, gitu ya. Nah, jadi poin yang pertama teman-teman, percaya dulu kepada Tuhan. Terkadang kita melihat kondisi kita sekarang, kondisi masa lalu kita, kondisi latar belakang kita, itu yang membuat kita ciut. Tahu ciut ya? Ah, saya begini, ah saya begitu. Betul nggak teman-teman? Sering sekali seperti itu. Bukan hanya orang yang menderita, bukan hanya orang yang mungkin latar belakangnya rusak, bahkan orang kaya pun sering seperti itu. Udah kaya nih ya, udah kaya, tapi tetap masih banyak pergumulan. Ah, saya orangnya begini, fisik saya begini. Jadi di sini saya bilang ketertolakan dalam tanda kutip bukan berarti yang broken home hanya broken home, bukan. Banyak ketertolakan itu teman-teman. Baik ketertolakan dari luar, baik ketertolakan dari dalam diri sendiri. Betul teman-teman ya. Contohnya ketertolakan dari dalam diri sendiri apa? Yaitu tadi, merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Itu ketertolakan teman-teman. Itu efeknya dari dosa ya. Kita tidak bahas ke situ. Nah, itu poin yang pertama, percaya dulu teman-teman bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan perkara kita dengan usaha kita tentunya teman-teman ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah kita baca di dalam ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Ini menarik. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Poinnya apa teman-teman? Yefta menyerahkan seluruh perkaranya, menyampaikan kepada Tuhan pergumulannya. Dia nggak Facebookan, TikTokan, bukan. Tapi dia menyampaikan kepada Tuhan seluruh pergumulannya teman-teman. Betul, saya baru-baru ini ya, bukan baru-baru ini, pernah juga. Baru-baru ini dalam pergumulan saya bawa diri saya kepada Tuhan. Betul-betul lega juga teman-teman. Ya terkadang juga jatuh, terkadang lemah juga. Yang namanya manusia kan, ada kelemahan. Dia menyerahkan dulu perkara yang besar itu teman-teman. Ini menarik sekali. Jadi sangat luar biasa teman-temannya. Jika masa lalu kita, latar belakang kita yang kurang baik, kita tidak jadikan penghambat untuk menjadi pelayan Tuhan. Mungkin di tempat ini sudah sering mendengarkan ini. Cuman banyak teman-teman saya yang di luar, nanti saya share ini teman-teman. Banyak teman-teman saya yang betul-betul bukan merasa, betul-betul tertolak dalam keluarga, betul-betul tertolak dari masyarakat. Karena
dulu saya sudah banyak berteman dengan orang juga di luar. Oh, mereka mengeluh, apalagi mereka tahu saya anak pendeta kan, mereka mengeluh kepada saya. Saya nggak ngerti lah, sekarang kita sama-sama satu penderitaan begitu ya. Saya mau mengeluh, mereka juga mengeluh, ujung-ujungnya sama-sama mengeluh begitu. Tapi ini menjadi suatu dorongan buat saya teman-teman. Puji Tuhan, mungkin saya adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan begitu ya. Iya teman-teman, saya percaya kita yang sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau dulu pelayanan adalah kesempatan, sekarang pelayanan adalah suatu keharusan. Nah, itu menjadi dorongan buat saya, bagaimana saya ada buat mereka yang tertolak, baik dari keluarga, baik dari dalam diri sendiri begitu ya. Ini menjadi kerinduan saya teman-teman. Luar biasa kalau kita tidak menjadikan latar belakang kita sebagai hambatan untuk menjadi pelayan Tuhan. Intinya sekarang kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Roh Kudus yang mengubahkan saya. Betul, tapi kita harus ada usaha teman-teman. Selain doa apa? Kita harus berusaha, jangan berfokus kepada latar belakang itu. Ingat, jangan gantikan keluargamu, tapi jangan berfokus kepada latar belakang keluargamu yang rusak. Yang terpenting sekarang adalah siapa kita sekarang dan siapa kita kelak. Itu yang sangat penting teman-teman. Nah, kalau kita bilang ini hal yang sangat mudah, betul ini bukan hal yang mudah teman-temannya. Meninggalkan latar belakang yang buruk begitu. Aduh, sakit sekali. Saya nggak mampu melupakan orang tua saya yang sering mukul saya waktu saya main-main kayak gini. Saya nggak mampu melupakan itu. Tapi jangan berfokus ke situ teman-teman. Kalau kita berfokus ke situ, sudahlah. Siap-siap itu menjadi hambatan buat kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, yakin teman-temannya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan mampu memakai kita. Tuhan mampu memakai siapa saja. Mau kamu dari latar belakang apa saja, mau kamu dari orang kaya, mau kamu dari orang miskin, mau kamu dari anak jalanan, Tuhan mampu memakai kita. Kalau Tuhan mau memakai latar belakang kita untuk jadi berkat, katakan saya siap Tuhan. Amin teman-teman ya. Di akhir kata saya mengatakan pagi ini, mari kita melangkah dan Tuhan yang memimpin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.